Putri, saya Pak Semroni yang sudah tadi memperkenalkan diri. Di sini saya diberi tugas untuk mengobservasi di dalam kelas tentang bagaimana Bu Putri mengaplikasikan tentang materi-materi, baik materi-materi maupun strategi-strateginya atau metode-metodenya. Dan ini jangan takut atau grogi ya. Saya pun juga akan banyak belajar ke Bu Putri karena saya di SMP ya mungkin ada perbedaan antara teknik pelaksanaannya di SMP maupun di SMA. Oleh karena itu ini nanti apa yang saya pantau, istilahnya saya amati, ada beberapa instrumen yang mungkin jenengan bisa pelajari nanti sebelum masuk ke kelas, ya apa saja yang perlu dilaksanakan di situ. Tetapi apa yang sebanyak item-item itu mungkin ada item yang perlu ditekankan. Pak, misalkan, Pak saya mohon dipantau atau diamati tentang strateginya, Pak bagaimana tentang apa itu materinya dan sebagai penyampaian materinya. Nah itu nanti tolong kami atau saya diinformasikan. Tetapi secara keseluruhan saya akan memantau sesuai dengan item itu. Ya. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke jenengan. Nama lengkapnya pakai LKS, terus nanti saya pakai kertas HVS berwarna untuk peta konsepnya anak-anak. Oh gitu, oke. Jadi medianya menggunakan itu ya. Oke. Lembar kerja siswa ada ya? Ada ya. Kemudian instrumen penilaiannya ada ya? Ada, oke. Ada program tindak lanjut misalkan remedial ataukah pengayaan? Belum ada ya. Daftar nama peserta didik? Ada. Oke. Selain itu Bu Putri, dalam ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk apa ya, kelas sudah belum ya? Belum, masih 2013 ya, K13. Oke. Kemudian nanti alurnya, implementasinya di dalam kelas bagaimana rencananya? Kalau rencananya itu saya pakai metode pembelajaran kooperatif ini yang itu TPS Pak, jadi think, pair, and share. Nanti anak-anak saya kasih ya, terus setelah itu dibentuk kelompok. Dari kelompok itu mereka berdiskusi, setelah itu mereka mencari pasangan dari kelompok lain dan menge-share pengetahuan dari kelompok yang sama. Seperti itu. Terus nanti terakhir mereka akan saya buat pakai tipe yang snowball, pakai bola dari kertas itu dilempar, siapa yang kena itu perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Menarik sekali ya. Oke. Kemudian dari apa yang sampaian nanti implementasikan di kelas, tujuannya itu apa? Ingin jenengan capai? Sebenarnya kan biasanya kalau kelompok itu ya Pak, kan yang adanya kelompok biasanya yang kerja itu hanya 1-2 orang, yang lain itu nggak ikut kerja. Tapi kalau nanti dipecah lagi untuk berpasang-pasangan, mereka kan harus bisa meng-share. Mereka harus bisa meng-share itu lagi. Tujuannya itu. Sudah sering jenengan lakukan apa ini tentang teknik ini mengajar seperti ini? Di kelas lain sudah. Tapi untuk di kelas ini belum ya? Baru mau saya coba. Oke, sebelum diajarkan ini, misalkan di kelas yang lain, hasilnya bagaimana? Ada peningkatan? Iya, anak-anak yang biasanya tidak aktif atau pasif, dia ingin mengerti gitu kan, harus men-share itu tadi. Terus rencananya pada pertemuan kali ini tadi sudah ya,
Terus fokusnya di apa yang ingin, seperti yang saya katakan tadi, fokusnya di mana jenengan? Apakah materinya supaya mudah dipahami, ataukah ingin keaktifannya anak-anak dan sebagainya? Kalau yang di kelas ini kan lebih dominan cowok laki-laki ya Pak, yang kan saya aja. Saya lebih ingin tahu anak-anak itu biar tidak gurunya saja yang aktif. Jadi biar mereka juga mau berinteraksi dan menyampaikan pendapatnya. Oke. Ya. Dari pertanyaan diskusi awal kita ya Bu Putri, ya nanti saya ingin melihat hasilnya apa observasi saya di kelas ya. Mohon izin ke dalam kelas, kemudian saya stay cool saja, anggap tidak ada saya ya. Saya hanya sama seperti kamera merekam saja apa saja. Nanti setelah setelah pembelajaran selesai, mohon Bu Putri kesini lagi untuk diskusi lagi tentang apa yang saya amati. Kemudian mungkin ada jenengan, Pak saya kan sudah seperti sudah bagus. Nah itu tolong nggak apa-apa ya, kita diskusi atau sharing aja. Oke, terima kasih Bu Putri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ade Ahmad Sufian. Adapun di lingkungan sekolah, yang pertama mengikuti upacara bendera dengan hikmat, yang kedua saling menolong dan berbagi dengan teman. Bahaya perkenalan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut nanti setelah ini. Lanjut sini Bu. Saya tunjuk. Saya mempresentasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Persatuan dan kesatuan didorong tanah air Pancasila kita. Rasa toleransi Pancasila satu. Keempat, terhadap fanatik tidak menghargai perbedaan. Sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak bisa diterpa, panas, hujan. Ya itu daerah unsur jauh. Panas hujan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Putri, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Bukannya saya untuk menilai kekurangannya jenengan, tetapi saya juga di sana pun juga saya banyak belajar tentang teknik pembelajaran yang jenengan lakukan. Nah di situ juga saya acungi jempol, saya apresiasi sangat baik ya tentang mengenai teknik pembelajarannya, sudah bagus dengan permainan. Saya menyadari tadi bahwa jam terakhir, terus anak-anak sudah lelah dan sebagainya, sehingga tadi dengan teknik permainan tadi menggunakan snowball dan iya, anak-anak menjadi aktif ya. Terus anak-anak yang menjadi kurang aktif ya saya lihat tadi kebanyakan laki-laki ya, tujuannya dengan membuat permainan seperti itu sehingga anak-anak yang kurang aktif tadi menjadi aktif. Oke. Tadi anak-anak yang kurang aktif menjadi aktif ya. Terus kesimpulan akhirnya itu saya juga sudah melihat tadi bukan dari guru tetapi diambilkan dari siswa. Nah, alangkah baiknya proses pembelajaran tadi yaitu dalam memberikan tugas sebaiknya itu yang runtut mulai dari awal. Ini tujuannya sehingga tadi ada anak, Bu, tolong untuk apa sih? Karena ini tadi dibuat kelompok. Nah, seperti itu ya. Terus lumayan. Iya, betul. Kalau kita pun masuk ke kelas, kalau tanpa ada tugas, kita berbicara terlalu banyak dari pengalaman sebelumnya,
itu mereka lebih banyak, malahan ada yang sampai tidur di Iya, kelas itu. betul, Apalagi kebetulan sebenarnya saya jam pertama di kelas tadi itu, tapi dipindah ke jam yang Terakhir ya. terakhir, hampir jam terakhir. Iya, iya. Jadi saya sudah melihat, dan itu tadi sebenarnya 24 anak Pak yang masuk, tapi Iya, iya, 6 iya. anak tidak ada di kelas. Hebat berarti gitu Iya. kan. Hari apa setelah Saya sudah nyari. di apa dipindah dengan langsung mengambil langkah-langkah Iya. yang tepat ya. Betul baik saya akan sanjungi jempol itu. Nah, dari apa yang saya tadi perlu diperbaiki atau tingkatkan, misalkan dalam membuat tujuan pembelajaran mohon Iya. disampaikan. Belum saya sampaikan tujuan Iya, pembelajarannya, Pak. iya. Kelewat. Ya disampaikan, udah ini loh tujuannya hari ini pertemuannya ya, jadi tolong terus rencananya apa dengan dari apa yang dari hasil pertemuan ini, setelah saya kasih masukan misalkan apa solusi atau rencana tindak lanjutnya. Kan mungkin nanti ketika minggu depan itu saya kembali lagi ke awal, kembali lagi ke jam pertama, saya mungkin bisa ketemu anak-anak 100% yang masuk. Kebetulan yang nggak masuk juga itu anak yang lumayan. Saya ingin tahu dengan pembelajaran seperti ini mereka bisa mengikuti atau tidak. Sebenarnya sebelum PP itu tadi. Betul ya. Terima kasih ini rencana tindak lanjutnya, terus jangan merasa tersinggung Nggak apa-apa, dengan kita sama-sama belajar ya, nyantai aja. Kemudian saya juga apresiasi sekali dengan pengalamannya belum 3 tahun sudah bisa mengambil terjun di lapangan seperti ini ya, seperti itu keadaannya ya. Bagus, ini juga memberikan, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman mungkin pada saat MGMPS di sekolahan dan sebagainya. Ini letak itu. Ya, terima kasih Iya, Ibu Putri. sama-sama, Pak. Saya bisa di sini ya. Oke. Assalamualaikum.